Nabila Lestari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi ilmu tajwid, yaitu tentang hukum membaca ta'awuz dan basmalah. Seperti yang telah kita ketahui bahwa ta'awuz dan basmalah adalah lafaz yang selalu kita baca ketika kita hendak memulai membaca Al-Quran. Namun terkadang juga sering kita mendengar orang yang memulai membaca Al-Quran tanpa membaca ta'awuz, tetapi langsung membaca basmalah kemudian membaca awal surah, atau memulai membaca Al-Quran tanpa membaca basmalah tetapi membaca ta'awuz kemudian langsung membaca awal surah. Jadi sebenarnya hukum membaca ta'awuz dan basmalah itu seperti apa sih? Simak video ini sampai selesai ya. Baiklah, pada materi hari ini kita akan mempelajari tentang hukum membaca ta'awuz dan basmalah. Hukum yang pertama yaitu membaca ta'awuz menurut mayoritas ulama adalah sunnah di saat mulai membaca Al-Quran, baik bacaan tersebut dari awal maupun dari pertengahan surah. Membaca ta'awuz cukup dilakukan sekali saja walaupun yang dibaca adalah keseluruhan Al-Quran, selama bacaannya tidak terputus. Kemudian hukum yang kedua, membaca basmalah adalah sunnah muakkad setiap membaca awal surah kecuali surah At-Taubah. Yang ketiga, ketika mulai membaca Al-Quran dari pertengahan surah diperbolehkan membaca basmalah atau meninggalkannya, tetapi membaca basmalah lebih utama. Kemudian hukum yang keempat, diperbolehkan untuk memilih antara menggabungkan atau mewasolkan bacaan ta'awuz, basmalah, dan awal surah atau mewakofkannya. Nah, pada hukum yang keempat ini terbagi menjadi 4 wajah bacaan, yaitu yang pertama ada waslul jami', yaitu waslul jami' itu adalah mewasolkan atau menyambung bacaan ta'awuz, basmalah, dan awal surah. Contohnya itu seperti A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kemudian wajah yang kedua ada qat'ul jami', yaitu membaca ta'awuz waqaf, membaca basmalah waqaf, kemudian membaca awal surah. Contohnya yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Wajah yang ketiga, mewasolkan atau menyambung bacaan ta'awuz dan basmalah dalam satu nafas, kemudian waqaf, kemudian membaca awal surah. Contohnya yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kemudian wajah yang keempat yaitu membaca ta'awuz waqaf, kemudian mewasolkan atau menyambung bacaan basmalah dengan awal surah. Contohnya seperti A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kemudian hukum membaca ta'awuz dan basmalah yang kelima yaitu cara membaca basmalah di antara 2 surah ada 4, di mana 3 cara di antaranya diperbolehkan dan 1 cara tidak diperbolehkan. 3 cara yang diperbolehkan yaitu yang pertama, mewasolkan atau menyambung bacaan akhir surah dengan basmalah, kemudian basmalah dengan awal surah dalam satu nafas. Yang kedua, membaca akhir surah waqaf, kemudian membaca basmalah waqaf, kemudian membaca awal surah. Yang ketiga yaitu mewakofkan di akhir surah, kemudian mewasolkan antara basmalah dengan awal surah, memutus bacaan akhir surah dalam satu nafas,
dan menyambung bacaan basmalah dengan awal surah dalam satu nafas yang lain. Kemudian cara yang tidak diperbolehkan yaitu mewasolkan bacaan akhir surah dengan basmalah, waqaf, kemudian membaca awal surah. Kemudian hukum membaca ta'awuz dan basmalah yang keenam yaitu tidak ada basmalah di awal surah At-Taubah, tetapi cukup membaca ta'awuz ketika membacanya dari awal surah. Materi ini saya ambil dari buku tajwid petunjuk praktis tahsin tartil Al-Quran metode Maisurah yang ditulis oleh Dr. Kyai Haji Ahmad Fatoni LC.MA. Oke, itulah tadi penjelasan materi ilmu tajwid tentang hukum membaca ta'awuz dan basmalah. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti dan pembahasan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.